balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Teman-teman, pada kesempatan podcast kali ini Ruang Temu Rasa kehadiran tamu dari Victory Plus, namanya Kak Bovi. Halo Kak. Halo, apa kabar Mbak Isti? Alhamdulillah baik, sehat. Kamu gimana Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, makasih pertama udah berkenan datang ke podcast kami di Ruang Temu Rasa kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin seputar HIV dan AIDS kayak gitu ya teman-teman. Nah, Kak, mungkin kenalan dulu kali ya. Kak Bovi kan kesibukannya di Victory. Victory itu apa sih? Jadi, halo guys. Aku Bovi, kegiatan sehari-harinya sebagai pendukung sebaya untuk teman-teman orang dengan HIV di wilayah Bantul, gitu kan. Jadi pendukung sebaya ini di bawah naungan NGO namanya Victory Plus Yogyakarta yang aktif nih Kak, mendukung teman-teman orang dengan HIV biar dia itu percaya diri, ya kan. Soalnya setiap orang, siapapun deh yang dia didiagnosa baru tahu nih statusnya jebret kayak gitu, pasti dia butuh pendampingan secara psikososialnya. Peran Victory di sini hadir untuk membangun penerimaan dirinya dan membangun kepercayaan dirinya. Terus selain itu kita juga memantau nih teman-teman yang sudah pengobatan, gimana caranya biar dia itu tetap pengobatan terus dan pengobatannya ini sampai berhasil. Nah, ukuran berhasilnya ini dilihat dari pemeriksaan viral load. Jadi viral load itu pemeriksaan laboratoris yang tujuannya untuk tahu nih virus di dalam tubuhnya ini masih terdeteksi atau tidak terdeteksi. Kayak gitu sih Kak. Nah, sebenarnya kalau bicara soal HIV itu sendiri, informasi tentang HIV ini kan sudah paling sering disampaikan ke masyarakat begitu ya. Artinya kalau ke remaja sekolah ya pasti di sekolah-sekolah juga disinggung waktu MPLS atau waktu di kelas kayak gitu. Di ruang-ruang diskusi yang lain kayak sama teman-teman komunitas remaja yang di luar kayak Karang Taruna, mungkin juga kalau di desa dengan kader perempuan kayak gitu. Itu tuh sebenarnya udah sering banget. Cuman mungkin kita clearkan lagi ya, sebenarnya HIV itu apa sih? Ya sebenarnya HIV balik lagi kalau ngomongin sosialisasi penyuluhan itu tuh HIV udah dari zaman entah kapan tuh sudah gencar kan. Sosialisasi penyuluhan sampai ke level dusun pun sudah dilakukan. Cuman balik lagi yang namanya ngasih pemahaman ke masyarakat secara luas itu sekali dua kali itu nggak cukup. Dan itu harus terus berulang dilakukan karena kasusnya terus ditemukan. Terus kalau tidak diimbangi edukasi penyuluhan ke masyarakatnya yang nggak terus-terusan juga nanti tetap akan jadi masalah ke depannya kayak gitu kan. Jadi HIV ini adalah virus ya Kak ya, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Seseorang ini yang mungkin dia pernah melakukan kegiatan-kegiatan berisiko, entah kegiatan seksual yang beresiko perbudakan di pasangan, kemudian tidak menggunakan pelindung kondom, kemudian teman-teman populasi kunci lainnya kayak gitu ya. Jadi aku appreciate banget sama acara siang ini ya Kak ya, karena ini bagian dari edukasi ya kan. Kalau video itu bisa ditonton berulang-ulang kan, jadi teman-teman bisa nonton. Kalau penyuluhan itu kan kebanyakan datang dengerin ngantuk pulang hilang tuh ilmunya. Kalau ini kan masih bisa dilihat tonton terus kan. Nanti bisa disebarluaskan ke teman-teman yang ada di luar sana. Nah sebenarnya ya itu tadi HIV itu adalah virus gitu dan memang dia virus yang nggak tiba-tiba langsung kita ketularan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang sebenarnya semua punya resiko yang sama gitu ya, apalagi buat orang yang sudah seksual aktif kayak gitu. Cuma memang di luar sana juga masih ada mitos-mitos ya Kak ya. Seputar HIV ini yang masih paling sering didengar itu ya saya berkali-kali itu masih soal jarum suntik
Itu yang kadang bikin saya tuh tergelitik gitu ya, maksudnya loh, nggak sesederhana itu jarum suntik kayak gitu. Itu sih kalau aku ya, itu jarum suntik. Terus apa lagi ya, ya itu yang membuat akhirnya masyarakat jadi apa ya, mungkin masih ada yang belum clear itu tadi karena informasinya masih setengah-setengah, jadi kayak masih mendiskriminasi banget kayak gitu. Stigma diskriminasi di masyarakat itu memang masih tinggi ya, kayak sampai kapanpun itu juga jadi PR bersama gitu kan. Karena kurangnya pemahaman masyarakat itu masih berpikir bahwa HIV ini penyakit menular dan mematikan, padahal penyakit HIV ini termasuk penyakit kronis yang dia nggak bisa disembuhkan, tapi dia bisa dikendalikan, gitu kan. Iya, apa bedanya sama orang yang diabetes sama hipertensi? Ya Benar. Kan? Sama-sama harus tetap minum obat terus setiap hari, seumur hidupnya, gitu kan. Kemudian pemeriksaan kesehatannya juga rutin dilakukan dia. Setiap orang diabetes, setiap kontrol sebulan sekali dia pasti dicekkan gulanya berapa. Ya orang HIV juga sama. Iya. Dan balik lagi penularan, mungkin balik lagi ke mitos-mitos, aku tertarik tadi sama mitos. Saking penyakit menular, jadi kayak ketemu langsung iso tertular kayak COVID, Mbak. Ya, zaman bener. COVID, stigmanya COVID itu kayak gimana kan? Padahal HIV itu kan ada di 4 cairan kan, ada di cairan vagina, cairan mani, cairan madi ya. Kemudian air susu ibu yang terkontaminasi dan darah, cuma ada di situ. Kemudian selain di mana HIV ini hidup, HIV menular ini kan ada syarat-syaratnya, ada prinsipnya gitu loh, nggak yang darahku netes terus nggak sengaja tiba-tiba akan menularkan. Tiba-tiba menularkan itu enggak gitu kan. Jadi syarat penularannya itu ada 4. Aku biasanya nyebutnya ini kecup duma, Mbak, singkatannya. Keluar, cukup, hidup, sama masuk. Jadi ada cairan keluar dari tubuh orang dengan HIV. Kemudian cukup. Jadi jumlah cairan yang keluar untuk menularkan ini cukup. Syaratnya harus cukup. Harus cukup. Yang selanjutnya, itu hidup. Selain ada cairan keluar, jumlahnya cukup, dan si virus yang ada di cairan masih tersebut hidup, itu harus hidup. Kemudian yang terakhir adalah masuk ada perlukaan atau media yang bisa untuk si virus ini tadi masuk kayak gitu. Kalau dari keempat prinsip ini tidak memenuhi, ya penularan itu nggak bisa terjadi gitu ya. Bener sih. Nah itu yang perlu dipahami juga oleh teman-teman mungkin yang menonton podcast Ruang Temu Rasa. Jadi nggak semudah itu virus HIV menular ke tubuh manusia ya. Jadi memang harus ada syaratnya gitu ya. Tadi apa, kecup duma gitu ya. Kecup duma harus keluar dari tubuh manusia yang positif. Cukup jumlahnya, kemudian dalam keadaan hidup dan harus masuk ke tubuh orang yang negatif. Nah itu ada 4 syarat kayak gitu. Nah sebenarnya penekanan ini nih penting nih yang disampaikan ke masyarakat gitu ya, supaya masyarakat pada umumnya juga lebih punya kesadaran kayak gitu. Nah jadi tantangan tersendiri juga ketika kesadaran masyarakat itu meningkat, ada angka yang meningkat juga di status HIV seseorang gitu ya. Atau begini, saya pernah dengar omongan kayak gini, loh sekarang itu HIV ini kok tambah medeni, tambah akeh kayak gitu ya, tambah banyak kayak gitu. Padahal kan sebenarnya itu angka kumulatif ya, kayak virus COVID-19 sebenarnya yang itu angka kumulatif sekian ribu dari puluhan tahun yang lalu kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba di tahun 2022 kok angkanya banyak sekali kayak gitu. Pernah heboh waktu itu tahun kemarin kalau nggak salah di Bandung, di Jawa Barat yang itu jadi pemerintahnya heboh juga karena itu informasinya ya, peran teman-teman media ini juga jadi penting sih untuk menyampaikan informasi. Itu sama halnya kayak di DIY kemarin sempat ada hot issue kalau angka temuan kasus sifilis di DIY ini meningkat ya gitu. Justru sebenarnya kita bisa melihat dari sisi positifnya kan, karena ini seperti fenomena gunung es.
masih banyak yang di bawah air yang perlu kita angkat untuk bagaimana kita tahu statusnya mereka gitu kan. Tujuannya edukasi adalah ya kita meningkatkan kesadaran masyarakat. Kenapa sih kok penting tes? Tujuannya apa sih tahu status HIV-mu kayak gitu kan. Ketika tahu status, ketika sudah ada diagnosa itu kan akan ada perencanaan pengobatan dan lain-lain. Nah tujuannya itu selain juga tujuannya bisa mengendalikan penularan, iya kan Mbak, biar nggak nular kemana-mana gitu. Ketika semakin canggihnya teknologi, kemudian semua media, semua stakeholder ini menyuarakan, menyosialisasikan terhadap penanggulangan dan pencegahan HIV, itu banyak teman-teman, saudara-saudara yang di luar sana itu kayak tiba-tiba ada yang daftar nih, mas aku mau tes, mas mau tes kayak gitu kan. Itu bagus, kita mengapresiasi itu karena orang yang mau tes iki wis gelem datang untuk tes tuh sesuatu yang perlu diapresiasi. Apalagi mental untuk tahu status tuh apapun hasilnya ya itu pasti luar biasa kan, deg-degan kayak gitu. Jadi semakin banyak orang tes, semakin tinggi angka kasus temuannya, jadi semakin banyak yang bisa diobati sehingga penularannya kita bisa tekan kayak gitu. Betul. Karena banyak yang ditemukan, otomatis banyak yang ditekan. Gitu. Nah itu penting sih. Cuma memang problematikanya adalah ketika kita menyadarkan masyarakat saja itu PR-nya cukup lumayan sulit gitu ya, apalagi mendorong masyarakat untuk secara voluntary ya, namanya VCT kan voluntary counseling and testing, artinya kegiatan VCT ini harus dilakukan secara sukarela, kesadaran masing-masing datang, nggak boleh dipaksa gitu, nggak boleh dipaksa siapapun kayak gitu untuk tahu status HIV-nya gitu. Tapi ini menjadi menarik bahwa ketika teman-teman saya kenal dengan teman-teman yang punya risiko tinggi gitu, yang artinya mereka malah punya kesadaran yang jauh lebih baik gitu ya, karena memang ya mereka punya risiko tinggi dan mereka secara sadar gitu, voluntary gitu, datang sendiri untuk kemudian akses layanan kayak gitu, yang artinya mereka ketika tahu status HIV-nya mereka tahu harus bagaimana sih kayak gitu, harus mengambil sikap apa gitu. Nah Kak Bovi, jenengan sendiri sekarang kesibukannya di Victory sebagai pendamping pendukung sebaya ya kayak gitu. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana diri saya sendiri ketika mengetahui status HIV saya gitu. Dan ketika itu positif, saya pernah VCT tapi kemudian tidak berani mengambil hasil karena itu hak ya. Tidak. Kebanyakan kayak gitu. Ya. Takut sama mentalnya nggak sampai gitu, mentalnya nggak sampai ke mengambil hasil gitu. Jadi saya appreciate banget buat orang-orang di luar sana yang sampai berani mengambil hasil, karena memang ketika hasilnya reaktif atau positif itu tadi mungkin entah ini karena sudah terdoktrin di kepala bahwa HIV itu sangat mengerikan atau padahal sebenarnya ini ada obat yang bisa buat menekan virusnya sih. Mbak Esti itu ada teman yang ini nggak sih, dia HIV positif? Ada. Kondisi temannya Mbak Esti ini gimana? Sebenarnya baik sih ya teman-teman. Ketika dia punya kesadaran, dia juga mau akses ARV gitu ya. Atau kita kenal dengan antiretroviral, yang artinya dia harus ya selamanya minum obat mau nggak mau kayak gitu. Selain sebenarnya selain si ODIF ini sadar kalau dia punya kesadaran untuk terus minum obat setiap hari gitu ya, itu sebenarnya perlu loh Kak, dukungan dari orang-orang sekitarnya, mau keluarganya, mau orang tuanya, mau sahabat-sahabatnya, mau tetangganya, siapapun itu orang dengan HIV itu butuh dukungan, karena minum obat setiap hari itu sesuatu yang nggak gampang. Ya mungkin tinggal telan aja obatnya itu gampang, cuman ketika dia ada di level bosen atau ketika dia bosen butuh tempat sharing tapi nggak ada karena takut
statusnya ketahuan Ketahuan, orang ya. lain itu berat buat orang dengan HIV itu sendiri. Jadi kenapa ditekankan perlunya dukungan dari orang sekitar biar dia itu ono konco sambate lah, ada tempat sharing. Kalau dia bosan-bosan ada orang yang membantu mengingatkan, ya kan? Karena selain alarm, kadang alarmnya bunyi Iya. kita matiin kan gitu, Di skip ya. di skip gitu. Padahal kalau minum ARV itu nggak boleh terlambat ya kak ya, setahu Nggak saya boleh, ya. ya harus jam yang sama setiap harinya. Itu kan dosis untuk sehari sekali ya per 24 jam. Jadi kalau misalkan teman saya ini minumnya pagi hari jam 5 pagi setiap harinya, jadi pasti jam 5 pagi itu dia minum obat terus kayak gitu. Ada juga yang minumnya malam nih pas lagi nongkrong nih kak, jam 9 malam, jam 10 malam kayak gitu, dia pasti alarmnya bunyi ya. Kalau enggak dia langsung minum obatnya kayak gitu. Jadi ketika orang sekitarnya itu bisa tahu statusnya, bisa memahami dan benar-benar support orang ini selama minum ARV, itu akan enak loh. Sama-sama ini kalau temenmu itu dengan HIV terus tahu statusnya nih, tahu diagnosanya, orang-orang sekitarnya ini akan punya pemahaman untuk aku harus bagaimana, Iya. ya kan? Apa yang boleh dan tidak boleh, gitu kan? Ikut berkontribusi apa sih untuk menguatkan, mendukung kayak Iya. gitu, mensupport kayak gitu. Jadi memang ketika mungkin teman-teman di luar sana juga yang punya teman ODIF, jangan lupa untuk memberikan supportnya gitu, semangatnya. Membantu mengingatkan kayak gitu ya, karena memang saya juga bisa membayangkan minum obat setiap hari itu mungkin membosankan ya. Membosankan, dan obatnya gede lagi. Iya, obatnya besar. Dan itu seumpama ini kan ARV ini masih dapat support dari pemerintah ya. Iya. Seumpama harus beri sendiri itu mahal loh teman-teman. Mahal banget. Mahal banget. Mahal banget. Dan ini jadi nggak boleh disia-siakan satu pil pun ibaratnya. Jadi memang dukungan buat teman-teman orang dengan HIV positif ini sangat-sangat diperlukan gitu. Utamanya mental ya kak ya. Mental banget sih. Lebih Mental issue. Jadi for your information, sebenarnya di Bantul ini sudah ada 21 puskesmas dan 6 rumah sakit yang bisa dan menyediakan ARV gitu. Berarti hampir di semua puskesmas di Bantul. Iya, total puskesmas di Bantul itu ada 27, yang menyediakan ARV ada 21. 21. Tuh teman-teman di Kabupaten Bantul sudah ada 21 puskesmas dan 6 rumah sakit. Jadi untuk akses ARV ini sekarang jauh lebih mudah karena bisa dipilih ya terdekat yang di mana sih? Atau enggak terdekat sih, biasanya senyamannya ya. Senyamannya ya, karena senyamannya takut teman-teman. dekat wah ada tetanggaku. Ada yang spill gitu. Spill gitu kan. Iya benar, senyamannya tapi di Ah. Bantul sudah tersedia dimanapun kayak gitu. Jauh lebih mudah kayak gitu. Mudah dan murah sih sebenarnya. Mudah dan murah. Nah, kalau di Victory sendiri sekarang ini mendampingi berapa, Kak? Total di DI ya. Iya. Victory mendampingi kurang lebih 4.800-an ODIF gitu. 4.800 ODIF dan itu pasti dikelola dibagi per wilayah ya. Iya. Kalau di Bantul kurang lebih 600-an. 600. 600-an ini on ARV. Jadi teman-teman ini semuanya pengobatan. Tersebar ya. Ada di rumah sakit, ada yang di puskesmas kayak gitu. Jadi kenapa sih kita tuh selalu teman-teman pendukung sebaya itu selalu cerewet gitu ya. Mungkin teman-teman dampingan itu nyebutnya memang cerewet. harus cerewet ya. Ayo udah waktunya ambil obat, ayo kemarin obatnya diminum enggak gitu kan, mesti bawel kita kan. Karena selain tujuannya biar dia sehat, kita mensupport mereka untuk tetap bisa produktif. Betul. Ya kan? Yang sekolah tetap bisa sekolah, yang mau kerja ya tetap lanjut aja bisa kerja gitu kan. Yang bahkan pasienku ada 2 yang di luar negeri gitu. Ada di luar negeri, mereka tetap bisa kuliah di sana, tetap bisa terus mewujudkan cita-citanya gitu loh kak. Berarti itu aksesnya gimana? Akses layanannya atau dia sesuai negara? Kalau yang 2 pasienku ini aksesnya masih di puskesmas tempat saya kerja, jadi setahun sekali dia pulang tuh. Dia pulang
nanti ngambil berapa yang dibutuhkan nanti dibuat ke sana. Oh gitu. Iya. Kayak Keren gitu sih. sih. Sama selain teman-teman pendukung sebaya sebagai support sistemnya, di Bantul ini juga ada namanya kelompok dukungan sebaya, Bantul Support Group. Bantul Support Group. Jadi ini ya. sebaya bukan sebaya umur, tapi sebaya senasib seperjuangan ya gitu senasib loh. sepenanggungan Sepenanggungan ya gitu. ya sama-sama merasakan gitu Sama-sama merasakan. Jadi Bantul Support Group ini memang benar-benar fully support kayak keluarga baru. Jadi support system yang isinya memang teman-teman dengan HIV kayak gitu. Di Bantul sendiri itu kan ada 500-an yang aktif, sekitar 150-an sih Kak. Itu rutin. Itu udah bagus banget itu. Bagus banget karena kita juga setiap bulan itu ada pertemuan rutin kayak gitu. Ada pertemuan rutin, ada bakti sosial, ada FGD gitu kan. Dan untungnya di Bantul ini dinas-dinasnya juga support banget sih buat teman-teman HIV ini ya. Selain obatnya yang digratiskan, aksesnya mudah, kemudian tersebar di semua puskesmas itu kan cerak-cerak ono lah gitu kan. Sama ini yang seru banget kemarin tuh. Aku terima kasih sama pemerintah Kabupaten Bantul ya. Jadi teman-teman yang HIV nggak punya atau penyakit imun lainnya dan nggak punya BPJS itu sama Dinas Sosial Bantul langsung dibuatkan BPJS, PBI, APBD. Itu membantu banget. Lebih banget. Itu keren banget sih Bantul. Kabupaten lain belum? Kabupaten lain sedang berjalan. Tapi Bantul yang pertama. Ya, terima kasih kepada Pemkab Bantul. Oke. Love you too. Oh, love you too. Nah, tadi kan kita bicara soal apa ya, teman-teman dukungan sebaya. Mungkin sebenarnya juga soal cara mencegahnya nih Kak. Cara mencegahnya yang mungkin ingin Kak Bovi tekankan pada teman-teman yang menyaksikan podcast apa? Cara pencegahan, sebenarnya cara pencegahan yang pertama adalah edukasi, ya kan. Teman-teman kalau nggak paham itu ya sama nol aja kan. Yang penting itu adalah edukasi. Kalian paham dulu nih HIV ki opo, cara penularannya gimana, gitu kan. Selanjutnya kalau kalian itu seksual aktif, pakailah kondom. Banyak yang beralibi ora penak nggo kondom. Tapi justru itu yang bisa melindungi. Enggak cuma dari HIV-nya aja, tapi dari IMS. IMS ini penyakit menular seksual kayak gitu. Setelah itu teman-teman yang pernah VCT atau tes HIV dengan hasil negatif itu sekarang bisa mengakses yang namanya PrEP. PrEP itu pre-exposure prophylaxis, di mana obat ini digunakan untuk pencegahan HIV buat teman-teman yang beresiko kayak gitu. Syarat mendapatkannya harus VCT dengan hasil negatif kayak gitu sih. Sama nggak gonta-ganti pasangan, tetap be faithful, setia sama pasangannya. Kemudian nggak gonta-ganti. Kalau yang teman-teman masih pakai jarum-jarum suntik, itu stop lah, nggak usah berganti-gantian, cukup satu aja. Gitu sih. Iya. Masih ada ya penasun ya, teman-teman penasun ya. Jarang sih Kak. Sekarang udah jarang ya. Banget sih. Oke, sebenarnya juga menarik sih kalau bicara soal kondom, di isunya PKBI juga mendorong gitu laki-laki untuk terlibat menggunakan kondom, karena kita ada bahasanya apa ya, kayak gerakan revolusi KB gitu, karena kondom itu tidak hanya untuk mencegah kehamilan tapi juga untuk penularan HIV dan IMS gitu. Jadi memang sekalian ya itu, karena kalau bicara secara orientasi seksual sebenarnya lebih banyak pasangan hetero yang kemudian menjadi HIV positif gitu ya, karena kemudian biasanya pasangannya tidak terbuka. Dia seksual aktif dengan bergonta-ganti pasangan kayak gitu. Kalau kepeksa harus bergonta-ganti pasangan jangan bodoh lah ya. Kalau bisa ya tetap pakai kondom kayak gitu. Ya kalau nafsu gitu. Nah, sebentar lagi kan akan memperingati apa Kak? Hari AIDS sedunia ya. Kita akan mendekati di tanggal 1 Desember.
Bentar lagi ya? Bentar lagi. Udah pertengahan November. Kalau bicara soal HIV itu sebenarnya ada 2 event ya. Yang satunya Malam Renungan AIDS Nusantara. Itu ada di bulan Maret kalau nggak salah ya. Ini ada di bulan Maret dan bentar lagi akan peringatan Hari AIDS sedunia kayak gitu. Yang artinya ini nggak hanya terjadi di negara kita, tentu asalnya juga bukan dari negara kita dulu-dulunya kayak gitu. Tapi memang yang namanya virus dan itu memang hidupnya di tubuh manusia ya bagaimana sama halnya dengan COVID gitu ya, mau tidak mau memang kita harus hadapi. Dan setiap tubuh manusia, di tubuh saya pun ini pasti ada virusnya gitu. Saya kemarin habis cek lab ternyata banyak juga virusnya. Virus-virus yang lain ya gitu ya. Cuma memang itu ada kadar tertentu. Nah ini juga menarik buat mungkin Kak Bowie bisa bagi cerita sedikit untuk teman-teman yang ingin promil gitu ya. Kadar sebenarnya bisa nggak sih orang dengan HIV positif itu hamil atau menghamili orang dengan HIV? Oke. Sebenarnya orang dengan HIV itu kan juga orang manusia biasa ya. Dia punya hak yang sama. Dia mau menikah boleh, mereka mau hamil, mau melahirkan itu boleh banget karena manusia gitu. Cuman ibu hamil sekarang itu kan ada ANC terpadu tuh. Di kehamilan trimester pertama dia dicek triple eliminasi HIV, sifilis dan hepatitis. Ketika dia ditemukan HIV-nya, sesegera mungkin dan sebisa mungkin ibu hamil ini harus segera minum ARV. Tujuannya apa? Virusnya ini segera biar virusnya ini bisa segera ditekan. Ketika bisa ditekan, resiko menularkan si bayinya bisa lebih rendah. Karena ibu hamil ini kan resiko penularannya melalui saat melahirkan, saat hamil, melahirkan dan menyusui. Ketika dari kehamilan ini kita bisa meminimalisir resiko, kita lakukan itu. Jadi kenapa ARV harus segera masuk. Kemudian saat melahirkan itu hamil kalau zaman dulu wanita dengan HIV/AIDS ketika mau melahirkan harus seksio cesaria. Sekarang enggak harus. Boleh lahiran secara normal, tapi dengan syarat hasil viral load-nya itu tidak terdeteksi. Jadi kenapa ARV harus masuk segera mungkin. Yang ketiga saat menyusui. Ya memang sih HIV ini tidak ada di air susu ibu, cuman ada di air susu ibu yang terkontaminasi. Maksudnya terkontaminasi itu ketika misalkan si anak ada perlukaan di sekitar putingnya yang mengeluarkan darah, kemudian ke didik bayinya gigit terus keisep kayak gitu. Nah itu yang resiko yang harus diwaspadai kayak gitu. Sama sebenarnya banyak pasien-pasienku yang pasangan discordant itu satu positif satu negatif, itu ya mereka konsisten visitingnya rutin dan hasilnya tetap negatif, satu positif satu negatif. Sebenarnya nggak ada apa ya istilahnya mekanisme khusus kayak ritual khusus untuk ibu-ibu yang mau hamil ya. Bisa ya kayak wanita-wanita normal pada umumnya, cuman bedanya harus minum ARV setiap hari, harus benar-benar kontrol kandungannya ke puskesmas atau ke rumah sakit secara rutin, lebih rutin kayak gitu. Sama ketika bayi lahir dari ibu positif itu si bayi ini harus mendapatkan profilaksis obat pencegahan ya, namanya Zidovudin, itu dikonsumsi selama 6 minggu. Setelah 6 minggu si bayi ini nanti akan dicek EID, Early Infant Diagnosis, untuk tahu ada virusnya atau enggak kayak gitu kan. Nanti selanjutnya dicek EID yang kedua. Nanti kalau yang pertama negatif, kedua negatif, berarti aman. Insya Allah si bayi ini aman. Tapi sekarang bayi yang lahir dari ibu positif kemudian bayinya juga positif udah enggak sih? Karena memang itu Kak, strategic use of ARV-nya kan digalakkan banget. Ketika temuan positif, hari itu juga harus pengobatan. Jadi bisa dikejar gitu. Iya kan? Bagaimana caranya ya? Pasti jadi nggak kehabisan cara sih. Iya, benar.
Nah, ini juga jadi penting buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya pergolakan cinta. Woy. ketika Bucin ya. ketika ya kita nggak bisa membayangkan umpamanya pasangan kita positif terus saya harus bagaimana ya gitu ya. Jangan bingung, jangan panik kayak gitu. Tetap kita semua punya tetap hak yang sama untuk kemudian menikah, punya anak kayak gitu ya. Iya. Punya apa tempat untuk apa berbagi kayak gitu-gitu. Jadi jangan khawatir, sekarang sudah banyak cara gitu ya Banyak untuk cara. kemudian kalau dulu mungkin sangat menakutkan, aduh nanti kalau aku punya anak, kalau aku positif harus bagaimana gitu. Jangan khawatir, sekarang ini tinggal teman-teman di luar sana mau upgrade informasi atau enggak, dan sekarang sebenarnya informasi sudah banyak banget dimanapun, tergantung kalian mau akses atau enggak. Kalau ternyata kok kurang puas ya nonton podcast kami di Ruang Temu Rasa ini, teman-teman di luar sana bisa akses ke layanan terdekat ya kan Kak? Iya, Ya benar. kalau memang butuh konseling, cerita, pengen tahu lebih dalam, kok kayaknya kurang puas nih aku, kayak gitu bisa ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman di PKBI, bisa datang juga ke Victory, Victory. ya gitu. Atau puskesmas terdekat boleh. Nah, betul, puskesmas terdekat yang itu senyamannya teman-teman, kayak gitu ya. Senyamannya teman-teman mau di puskesmas mana. Walaupun kamu Bantul tapi mau ke Sleman boleh. Boleh. Mau ke Kulon Progo, mau ke Boleh. Gunung Kidul boleh. Kemana pun boleh. Yang penting teman-teman nyaman, kayak gitu ya. Oke Kak Bovi, terakhir mungkin pesan buat teman-teman yang menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada sekarang, pokoknya kalau merasa beresiko, pernah berhubungan seksual beresiko atau gonta-ganti pasangan, atau mungkin tahu nih temennya ada juga yang melakukan kegiatan-kegiatan beresiko yang bergonta-ganti pasangan, itu boleh silahkan sama-sama datang ke puskesmas atau menghubungi PKBI atau Victory Plus Yogyakarta untuk akses informasi dulu, ya kan, sebelum tes akses informasi dulu. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu kan, apa yang harus nanti dilakukan kayak gitu. Setelah itu teman-teman silahkan tes, dan tes itu nggak cuman mengetahui statusnya, kalau negatif ya syukur-syukur dijaga hasil negatifnya, kesehatannya. Kalau positif ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin diupayakan untuk segera pengobatan, dan tentunya akses kondom di puskesmas itu gratis. Oke, terima kasih Kak Bovi udah datang ke podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Thank you udah diundang. Ya, sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa. Dari kami mohon pamit dulu. Teman-teman bisa subscribe dan berikan komentar untuk video-video kami di podcast Ruang Temu Rasa. Kita bakal undang siapa di podcast-podcast berikutnya, dan kasih saran kalian, kritik kalian juga boleh. Dan terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Bye.